Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kipran Mustain. NIM saya H042190002. Di sini saya akan melakukan review jurnal dan analisis data teknik sampling plankton. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Tingkat Kesamaan Plankton pada Ekosistem Mangrove Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, yang ditulis oleh Muhammad Aidil, M. Alisaro, dan Syahrul Purnawan. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Kelautan dan Perikanan Unsyah, volume 1, nomor 2, 203 sampai 209 tahun 2016 dengan ISSN 2527 sampai 6395. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesamaan plankton pada perairan mangrove Gampong Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel ini dilakukan pada ekosistem mangrove muara sungai Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Untuk peta pengambilan sampel bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk titik hijau yang paling atas itu adalah stasiun 1. Yang di bawahnya, titik hijau di bawahnya itu stasiun 2. Dan yang titik hijau paling bawah itu stasiun nomor 3. Selanjutnya, alat dan bahan. Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alatnya menggunakan plankton net nomor 25, pompa air, ember 10 liter, botol sampel, GPS, DO meter, pH meter, floating torch, CGDIS, hand refractometer, termometer, papan skala, mikroskop, dan buku identifikasi. Untuk bahannya sendiri menggunakan Aquades atau H2O dan formalin 4%. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk lokasi penelitian ini terbagi menjadi 3 stasiun, yaitu stasiun pertama yang terletak pada lokasi mangrove dengan jenis mangrove Nipa frutican. Dan stasiun yang kedua terletak pada lokasi mangrove dengan jenis campuran. Stasiun 3 terletak pada lokasi mangrove yang berjenis Xenorrhita. Pengambilan data plankton dilakukan pada pagi, yaitu pukul 8 sampai 10 siang. Untuk yang pengambilan siang dilakukan pada pukul 11.00 sampai 14.00. Dan untuk yang sore, pengambilan dilakukan pada pukul 16.00 sampai 18.00. Ini dilakukan pengulangan secara temporal selama 3 minggu pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu pada setiap minggu sekali. Metode sampling. Penelitian ini menggunakan metode sampling purposive sampling atau pengambilan sampel dengan menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, sampel diambil dari permukaan air menggunakan ember bervolume 10 liter sebanyak 100 liter. Yang ketiga, sampel disaring menggunakan plankton net nomor 25.
Kemudian, sampel yang disaring dimasukkan ke dalam botol sampel. Lalu ditambahkan 4% formalin ke dalam botol sampel agar sampel menjadi awet dan dimasukkan ke dalam cool box. Selanjutnya yaitu analisis data. Untuk menganalisis data dari kesamaan plankton dapat digunakan rumus sebagai berikut. IS sama dengan 2C atau A plus B dikali 100%. IS sama dengan 2C per A plus B dikali 100%. Keterangannya, IS adalah indeks similaritas dengan satuan persen. Yang A yaitu jumlah spesies pada lokasi A, yang B yaitu jumlah spesies pada lokasi B, yang C yaitu jumlah spesies yang sama pada lokasi A dan B. Hasil dan pembahasan. Ini adalah tabel yang dimana hasil dari sampling pada stasiun 1, 2, dan 3. Untuk penjelasan tabel tadi, yaitu stasiun 1 dan stasiun 2 memiliki kemiripan yang tinggi dibandingkan dengan stasiun yang lain atau stasiun 3. Hal ini disebabkan lokasi stasiun 1 dan stasiun 2 saling berdekatan, sehingga massa air saling bertukar dan bercampur. Sedangkan stasiun 3 letaknya lebih jauh ke arah hulu. Campuran di stasiun 2 lebih banyak ditumbuhi oleh mangrove yang berjenis Nympha frutican yang juga ditemukan dominan pada stasiun 1. Hal ini berkaitan dengan kondisi perairan muara yang merupakan habitat transisi antara ekosistem laut, darat, serta ekosistem air tawar yang mengakibatkan terjadinya percampuran air ataupun sedimen. Nilai indeks kesamaan antara stasiun bernilai tinggi. Hal ini diduga karena kandungan nutrien yang cukup terdapat pada perairan tersebut, sehingga mendukung pertumbuhan plankton dan dijumpai spesies yang sama pada setiap stasiun. Berikutnya adalah parameter fisika kimia perairan. Ini adalah tabel dari parameter fisika kimia perairan pada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, berikut adalah penjelasan tabel 2. Nilai DO yang diperoleh masih tergolong sesuai dengan kualitas perairan berdasarkan KLH nomor 51 tahun 2004, sehingga perairan Gampong Pulau Sarok secara umum termasuk kategori layak untuk mendukung kehidupan biota di dalamnya. Kecerahan pada semua stasiun berkisar antara 64 sampai 68. Nah, di mana cerahan tersebut tergolong masih rendah. Hal ini wajar mengingat kawasan muara dan mangrove merupakan daerah terjadinya endapan sedimen berukuran halus atau yang biasa disebut dengan lumpur, dan juga daerah penghasil serasah yang tinggi. Nilai salinitas pada setiap stasiun diperoleh kisaran salinitas 18 sampai 29 ppt. Stasiun 1 memiliki kandungan salinitas 18 ppt, stasiun 2 28 ppt, dan stasiun 3 29 ppt. Kisaran tersebut sesuai dengan baku mutu salinitas air laut
sebesar 29 sampai 30 ppt yang dapat mendukung kelangsungan hidup biota di dalamnya dari KLH 2004. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, tingkat kesamaan plankton pada ekosistem mangrove Gampong Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil berkisar 66,66% sampai 94,74%. Tingkat kesamaan plankton pada ekosistem mangrove Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tergolong tinggi yang didukung oleh adanya kondisi perairan yang tidak jauh berbeda. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.